Anak ini bernama Stanley. Hari itu ia datang ke sekolah dengan keadaan wajah yang memar-memar. Setiap harinya ia selalu datang lebih awal, jadi dia selalu menyibukkan dirinya dengan menggambar atau bermain. Setelah teman-temannya datang, ia memimpin seluruh kelas untuk memberi hormat pada gurunya. Guru bahasa Inggris yang bernama Rosie ini terlihat sangat sabar menghadapi anak-anaknya. Maka tak heran jika Bu Rosie ini menjadi guru favorit mereka, termasuk juga Stanley. Dengan perasaan cemas, Bu Rosie menanyakan keadaan Stanley. Ia khawatir dengan luka memar yang ada di wajahnya. Dan melihat kecemasan gurunya, Stanley mengaku kalau ia hanyalah jatuh dari bus sekolah. Mendengar itu, Bu Rosie pun menjadi sedikit lega dan memperingatkan Stanley untuk lebih hati-hati. Kemudian saat jam istirahat, di toilet Stanley bertemu dengan guru bahasa India yang bernama Tuan Firma. Tuan Firma ini adalah seorang guru killer yang paling dibenci oleh semua murid. Tak hanya itu, Tuan Firma juga terkenal sebagai guru rakus yang selalu mengincar bekal makanan dari murid-muridnya. Setelah jam istirahat, Stanley dan teman-temannya mengikuti kelas IPA. Saat itu, si guru mempertanyakan beberapa halaman buku Stanley yang hilang. Ia pun menjawab bahwa adik perempuannya telah menyobek bukunya. Beruntung si guru bisa memaklumi dan menyuruh Stanley untuk lebih berhati-hati. Setelah pelajaran IPA selesai, kini mereka harus mengikuti pelajaran India bersama guru killer yang paling mereka benci. Di tengah pelajaran itu, seorang siswa diam-diam membuka kotak makan siangnya dan mengambil sejumput untuk dimakan. Tuan Firma yang mencium bau makanan langsung bertanya siapa yang membuka kotak makanan. Namun karena tidak ada yang mau mengaku, si Tuan Firma ini langsung pergi ke ruang guru dan mencuri bekal makanan milik guru lainnya. Karena ia sendiri tak pernah membawa bekal makanan. Tuan Firma tidak pernah peduli dengan pendidikan. Ia hanya peduli dengan bekal makan siang anak-anak yang berisi makanan lezat. Kebetulan di sekolah itu semua murid termasuk guru diwajibkan membawa bekal makanan. Namun si guru killer ini tak pernah membawa bekal makanan dan malah mengincar bekal murid-muridnya. Saat istirahat makan siang, anak-anak pun mulai membuka kotak makanannya masing-masing. Namun Stanley yang tak membawa bekal makanan, ia hanya bisa melihat teman-temannya menyantap makanannya. Kemudian saat salah satu temannya hendak membagi makanan, mendadak Tuan Firma datang dan mengusir Stanley. Dan setelah itu, tanpa rasa malu, Tuan Firma malah minta makanan pada mereka. Sepulangnya sekolah, anak-anak lain berbaris di depan toko untuk membeli jajan dan minuman. Tetapi Stanley yang belum makan apa-apa pun sepanjang hari hanya bisa melihatnya dan berjalan pulang. Keesokan harinya saat jam makan siang, lagi-lagi Stanley tidak membawa bekal makanan. Namun beruntung si guru killer kemarin tidak datang. Jadi teman-temannya bisa membagikan makanannya kepada Stanley.
Di ruang guru terlihat semua orang lagi makan bekal mereka masing-masing, kecuali Tuan Firma yang kerjaannya hanya minta-minta karena ia tak pernah membawa bekal makanan. Hampir semua guru tak menyukai sikap Tuan Firma yang sangat rakus saat minta bekal makanan. Sepulangnya sekolah, mereka berencana untuk bermain sepak bola bersama Stanley. Namun Stanley menolak dengan alasan bahwa ia harus minta izin dulu kepada ibunya. Salah satu temannya yang kaya pun meminjamkan sebuah handphone agar Stanley bisa izin pada ibunya. Akhirnya mau gak mau Stanley harus berpura-pura menelpon seseorang dan bilang bahwa sang ibu mengizinkannya. Keesokan harinya di sekolah, Bu Rosi sangat terkesan dengan kreativitas Stanley dalam membuat esai. Hingga akhirnya berkat kejeniusannya tersebut, Bu Rosi pun memberikan hadiah sebuah permen untuknya. Sebelum kelas berakhir, Bu Rosi memberitahu bahwa setelah libur Natal, mereka akan mendapatkan kelas tambahan dan pulangnya pasti sore. Jadi mereka harus membawa bekal lebih banyak dari biasanya. Singkat cerita, saat hari ulang tahun Bu Rosi, Stanley membacakan sebuah puisi hasil karyanya sendiri. Melihat kreativitas Stanley, Bu Rosi pun kembali memberikan hadiah sebuah coklat untuknya. Kemudian Stanley memakan coklat tersebut pada teman-temannya. Di hari pertama kelas tambahan, semua orang tua memasak banyak makanan lezat untuk anaknya. Kemudian saat di sekolah, bekal makanan mereka disimpan di depan kelas yang membuat Tuan Firma tidak fokus. Alih-alih menyampaikan materi tentang bahasa India, Tuan Firma malah terus-terusan membicarakan bekal makanan yang mereka bawa. Hingga saat jam istirahat, Tuan Firma buru-buru menuju kelas Stanley untuk meminta makanan mereka. Namun karena sempat dihadang oleh salah satu guru, begitu sampai kelas ternyata makanan mereka sudah habis. Awalnya Tuan Firma tak bisa marah, namun setelah melihat Stanley yang juga ikut makan, ia pun meluapkan kemarahannya dan menuduh Stanley sebagai pencuri. Hingga keesokan harinya saat jam istirahat, Stanley terpaksa menghindar dari teman-temannya dan mengaku bahwa ia akan pulang untuk menikmati makanan lezat yang disiapkan ibunya. Sementara itu Tuan Firma cepat-cepat bergabung dengan mereka dan melahap makanan mereka dengan rakus, hingga membuat anak-anak semakin membencinya. Suatu hari, salah satu temannya mempergoki Stanley yang tengah berkeliaran di jalanan. Ternyata selama ini Stanley tidak benar-benar pulang. Namun saat teman-temannya bertanya, Stanley mengaku bahwa ibunya sedang berada di luar kota, sehingga tiada orang yang menyiapkan makanan. Mendengar itu, teman-temannya berencana untuk membagikan makanannya kepada Stanley tanpa sepengetahuan Tuan Firma, sampai orang tua Stanley pulang dari luar kota. Keesokan harinya, Tuan Firma tampak sangat kaget saat melihat kelas yang kosong. Ia pun segera mencari keberadaan murid-muridnya di sekitar sekolah. Hingga suatu hari, Tuan Firma menemukan mereka yang tengah makan bersama di atas sekolah. Dan saat mengetahui bahwa mereka membagikan makanannya pada Stanley, Tuan Firma langsung marah dan menyuruh Stanley untuk tidak datang lagi ke sekolah. Sejak kejadian itu, Stanley pun tak pernah datang ke sekolah lagi.
Ia sangat takut dengan Tuan Firma, sementara Bu Rosi dan juga guru-guru lainnya sangat menyayangkan ketidakhadiran Stanley di sekolah, mengingat Stanley sendiri merupakan anak yang jenius dan juga cerdas. Suatu hari sepulang sekolah, teman-temannya tak sengaja bertemu dengan Stanley. Di sana mereka memberitahunya tentang pementasan teatrikal yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Namun, karena tak bisa datang ke sekolah, ia pun hanya bisa melihat teman-temannya berlatih dari jauh dan mempelajari gerakannya. Sementara Bu Rosi yang khawatir dengan keadaan Stanley menanyakan pada teman-temannya. Akhirnya mereka memberitahu alasan di balik ketidakhadiran Stanley. Mengetahui kelakuan Tuan Firma, Bu Rosi segera menemui Tuan Firma dan bertanya, apakah Tuan Firma merasa senang setelah mengeluarkan anak jenius hanya karena tidak membawa bekal makanan. Tak hanya itu saja, Bu Rosi mengancam Tuan Firma bahwa ia akan memberitahu kepala sekolah atas kelakuannya tersebut. Sore itu Stanley pergi ke tempat latihan lagi dan mulai berlatih sendiri. Seorang koreografer tari memperhatikannya dan mengajak Stanley untuk ikut berlatih. Keesokan harinya Stanley datang ke sekolah dengan membawa bekal makanan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa membawa bekal makanannya sendiri. Ia pun segera menyerahkan bekal makanan tersebut kepada Tuan Firma dan bertanya, apakah saya sudah boleh ke sekolah lagi, Pak? Mendengar itu, Tuan Firma pun langsung merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan selama ini. Namun penyesalannya hanyalah sia-sia karena ternyata kepala sekolah sudah memecatnya. Singkat cerita, hari pertunjukan pun datang. Stanley menjadi pemeran utama dalam teatrikal tersebut. Semua orang terpesona dengan penampilan Stanley. Setelah acara pementasan selesai, Bu Rosi mendekatinya dan menawarkan tumpangan untuk pulang. Namun Stanley menolak, mengklaim bahwa ibunya sedang menunggunya di mobil. Namun lagi-lagi itu hanyalah cerita karangan untuk membohongi gurunya. Tak lama kemudian kepala sekolah datang dan mengantarnya pulang. Dari sini kita baru dikasih tahu bahwa sebenarnya Stanley adalah seorang yatim piatu. Setiap harinya ia harus bekerja sebagai pelayan restoran yang dijalankan oleh pamannya. Setiap hari juga ia harus menerima perlakuan kasar dari sang paman karena Stanley selalu terlambat bekerja. Inilah alasan kenapa Stanley kerap sekali mengalami luka memar di wajahnya. Ia terpaksa bohong pada teman dan juga gurunya karena ia ingin menyesuaikan diri dengan mereka. Dia tak ingin mereka mau berteman dengan Stanley hanya karena kasihan. Sementara bekal yang ia bawa itu ternyata makanan sisa dari restoran yang dimasak langsung oleh si koki. Dan sang koki berjanji bahwa pamannya tidak akan pernah tahu jika Stanley membawa makanan sisa untuk dibawa ke sekolahnya.
Akhirnya Stanley bisa kembali bersekolah tanpa menahan rasa lapar. Ia terus mengikuti pelajaran, sekaligus berbagi makanan pada teman-temannya, gurunya, bahkan petugas kebersihan.